Coba kalau kalian lihat sekarang kan juara Ustadz Yusuf Mansur tuh berbicara soal sodakoh, juara. Kan sempat banyak seperti itu. Dulu itu saya kalau nemeni Ustadz Yusuf Mansur tuh kalau berbicara sodakoh, kalian punya masalah, ayo kalian hari ini bawa apa? Sedekahkan, minta sama Allah. Begitu ini gagal, orang banyak demo ke Ustadz Yusuf Mansur. Kamu sedekah, yuk, kowe ngapa sedekah? Men oleh balen sing luwih oke. Kuwi berarti ra ono bedane rupamu karo rentenir. Diamnya Yusuf Mansur dan diamnya pihak Warung Steak and Shake hari ini adalah, bagi saya adalah karena mereka tidak bisa membantah kritikan kami yang kami alamatkan kepada mereka, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Walid. Terhitung dari bulan Juni sampai dengan detik ini, pihak Warung Steak and Shake ataupun Yusuf Mansur bungkam dan diam seribu bahasa terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh Pak Darso Arif. Jadi di bulan Juni lalu Pak Darso Arif mengajukan sebuah surat, sebuah permintaan untuk kemudian pihak Warung Steak and Shake dengan perwakilannya tentunya agar bisa diwawancari oleh Pak Darso Arif untuk mengklarifikasi atau mengkonfirmasi terkait isi yang beredar mengenai Yusuf Mansur dan Warung Steak and Shake. Dan ada 6 pertanyaan yang kemudian dituliskan oleh Pak Darso Arif. Dan di situ Pak Darso Arif kalau memang juga menuliskan kalau memang pihak Warung Steak and Shake tidak bersedia diwawancara, minimal membuat pernyataan berupa tulisan, teman-teman. Namun sampai hari ini saya belum melihat hal itu gitu. Apa yang terjadi antara Yusuf Mansur dan Warung Steak and Shake? Kenapa mereka begitu diam? Padahal dulu Yusuf Mansur ini kerap membranding Warung Steak and Shake, kerap menceritakan tentang Warung Steak and Shake, kerap tertangkap kamera bersama Jody Bertoseno, pemilik dari Warung Steak and Shake, teman-teman. Lalu kemudian kenapa hari ini begitu kemudian orang-orang mulai menyenggol Warung Steak and Shake dan Yusuf Mansur ini, mereka terlihat diam. Saya merasa ini mereka kurang nyaman sebenarnya dibahas antara Yusuf Mansur dan Warung Steak and Shake ini, teman-teman. Mari kita simak beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Pak Darso. 1. Sampai dengan Juni 2024 ini, sudah ada berapa outlet Warung Steak and Shake seluruh Indonesia? 2. Apakah Warung Steak and Shake dalam pengembangannya memberlakukan sistem franchise? 3. Berapa banyak franchise yang sudah bergabung dengan Warung Steak and Shake sekarang? Dalam banyak publikasi, Yusuf Mansur tampil bersama Bapak Jody Bertoseno dan mengaku bahwa dia adalah pemilik Warung Steak and Shake ini. Apakah betul begitu? 5. Berapa banyak outlet Warung Steak and Shake yang dimiliki oleh Yusuf Mansur? 6. Apakah benar lahan tempat berdirinya Warung Steak and Shake di berbagai tempat sudah dibeli dan dimiliki oleh Yusuf Mansur secara pribadi? Pertanyaan ini akan berkembang dalam wawancara nanti. Jika Bapak tidak berkenan menerima kami mohon agar pernyataan di atas dijawab secara tertulis. Demikian permintaan ini kami sampaikan atas perhatian dan kesediaannya. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogyakarta 7 Juni 2024, Darso Arif. Saya sudah berapa kali mempublikasi ini bahwa Pak Darso Arif sudah melakukan upaya untuk tabayun atau meminta konfirmasi dan klarifikasi dari pihak Warung Steak and Shake ataupun Yusuf Mansur. Namun kenyataannya sampai hari ini mereka tidak memberikan klarifikasi terkait itu, teman-teman. Artinya apa? Artinya bagi saya diamnya mereka ini adalah jawaban iya bahwa memang Yusuf Mansur ini sudah lama bergabung dengan Warung Steak and Shake dan Yusuf Mansur ini adalah orang yang kemudian hari ini berperan penting di Warung Steak and Shake. Itu sudah tidak bisa dibantah lagi, teman-teman. Sudah tidak terbantahkan lagi. Lalu kemudian apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya kami adalah memboikot Warung Steak and Shake, teman-teman. Karena terus terang saja kenapa kami lakukan itu? Itu adalah salah satu upaya dari kami dalam kemudian menegur Yusuf Mansur atau mengkritik Yusuf Mansur. Karena sampai hari ini Yusuf Mansur belum menepati janjinya sama sekali, teman-teman. Di beberapa waktu lalu Yusuf Mansur sempat membuat video bahwa siapapun yang kemudian merasa dirugikan, berkeberatan dengan kemudian apa yang sudah dilakukan oleh Yusuf Mansur, silakan datang ke rumahnya gitu. Tapi kenyataannya apa? Sampai hari ini kata-kata itu tidak pernah ditepati, teman-teman. Makanya kemudian kami melakukan upaya untuk kemudian memboikot bisnis-bisnis yang berhubungan dengan Yusuf Mansur. Salah satunya adalah Warung Steak and Shake, teman-teman. Diamnya Yusuf Mansur ini adalah satu keheranan bagi kami, teman-teman. Karena apa, teman-teman? Dulu Yusuf Mansur sangat rajin sekali muncul di media sosial, teman-teman. Hampir tiap hari beliau ini, Yusuf Mansur ini, update di media sosial, entah itu di Instagram, di Twitter, ataupun di Facebook. Namun sampai hari ini, saya
Sampai hari ini itu Yusuf Mansur sudah sangat jarang sekali. Di Twitternya pun yang followernya itu 2 juta lebih, itu sudah hampir tidak pernah menulis apapun di Twitter lagi si Yusuf Mansur ini. Itu sangat aneh bagi saya. Gus Miftah sendiri sering mengatakan gitu, pernah mengatakan bahwa Yusuf Mansur itu dulunya sering banget berbicara sedekah, tapi tidak dengan hari ini. Nah ini kan aneh teman-teman. Sekali lagi saya katakan bahwa kenapa setelah hari-hari ini, kenapa setelah belakangan ini, begitu banyak orang yang sudah mulai muncul dan mengkritik Yusuf Mansur, lalu kemudian dia diam 1000 bahasa, apakah ingin membuat air itu tenang, lalu kemudian suatu saat dia muncul lagi. Itu yang saya lihat teman-teman. Kenapa setelah kemudian banyak orang terbuka matanya, terbuka pikirannya mengenai Yusuf Mansur ini, lalu kemudian hari ini dia diam gitu. Kenapa dia tidak ada klarifikasi kalau memang itu betul? Maksud saya begini teman-teman, kan dulu Yusuf Mansur sering banget kesana kemari, membuat kajian, membuat ceramah segala macam, bahkan tablik akbar. Itu membranding atau membuat ceramah tentang sedekah. Selain tentang sedekah, dia juga kemudian berceramah bercerita tentang bisnis-bisnis yang dia jalankan. Bahkan dalam ceramahnya itu tidak sedikit orang yang kemudian berinvestasi lewat ceramah itu. Ada banyak narasumber yang kami wawancarai, kebanyakan dari mereka bercerita bahwa mereka berinvestasi ketika kemudian mendatangi kajian dari Yusuf Mansur. Salah satunya adalah Bapak Soeharto. Lalu kenapa hari ini Yusuf Mansur diam? Kalaupun dia diundang ceramah, dia tidak lagi banyak bercerita tentang sedekah, teman-teman. Apakah kemudian takut dikritik? Apakah kemudian takut kemudian orang memperhatikan sedekah ceramahnya gitu? Ceramahnya tentang sedekah. Ini kan kemudian menimbulkan pertanyaan, berarti dia sadar bahwa selama ini mungkin apa yang dia bawakan itu satu hal yang tidak bisa dibenarkan, teman-teman. Kalau memang, asumsi saya, kalau memang dia anggap bahwa ajaran itu benar, harusnya kan dia perjuangkan itu, dia jawab itu, dia lawan itu gitu. Kritikan kami dijawab dong. Ini saya akan tampilkan apa yang dikatakan oleh Gus Miftah beberapa waktu lalu mengenai Yusuf Mansur. Iki awake dhewe duwe masalah. Barangkali apa? Karena hidup kita itu kurang pantas. Dievaluasi. Saya bilang, saya sering diskusi sama Ustadz Yusuf Mansur. Makanya coba kalau kalian lihat, sekarang kan juarang Ustadz Yusuf Mansur itu berbicara soal sodakoh. Juara. Paling dia sekarang postingnya di Instagram itu, yuk di Lombok butuh bangun rumah tafid, silahkan yang mau bersedekah. Udah nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu kan ngeri bahasanya. Masih ingat pengajian-pengajian Ustadz Yusuf Mansur yang dulu? Kalian punya masalah, punya rasa sakit, punya utang dan sebagainya, sedekahkan semua hartamu, maka Allah akan membalasnya. Begitu banyak orang terprovokasi, delalah orang hasil. Dia di demo sama orang. Piye Pak Ustadz, aku melu omonganmu ora lunas utangku. Nah, kan banyak. Kan sempat banyak seperti itu. Dulu itu saya kalau nemeni Ustadz Yusuf Mansur itu kalau berbicara sedekah, kalian punya masalah, ayo kalian hari ini bawa apa? Sedekahkan, minta sama Allah. Buka Al-Quran, masalul ladina yunfikuna amwalahum fisabilillah, 1 diganti 700 kali lipat. Saya itu pernah menyaksikan Pak, orang punya pom bensin 7, yang 1 langsung dikasih, nyok belum. Orang bawa Innova, sak BPKB ini, sak BPKB ini. Lawak murah mungkin, BPKB ini sini Megadian tuh soalnya. Ini Gus Miftah sendiri yang bicara. Dia melihat sendiri, orang itu langsung main kasih-kasih begitu saja gitu. Lalu kemudian mereka tidak mendapatkan apa yang dikatakan oleh Yusuf Mansur. Karena memang itu yang kami kritik teman-teman. Bahwa apa yang disampaikan oleh Yusuf Mansur itu secara eksplisit dan itu tidak pernah dibenarkan gitu. Bagaimana ceritanya Anda mengiming-imingi orang lain untuk kemudian beribadah hanya karena harta gitu. Hanya karena harta gitu. Jadi orang kesannya beribadah itu hanya karena ingin dunia, bukan karena lillahi ta'ala, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala mereka beribadah gitu. Ini yang selama ini kami kritik. Dan kenapa hari ini kemudian Yusuf Mansur diam, tidak lagi berbicara tentang itu gitu. Ini semuanya ada hubungannya teman-teman. Ini semua ada hubungannya teman-teman. Kenapa kami kemudian mengkritik sedekah-sedekah? Kan kemudian menjadi pertanyaan, selama ini Yusuf Mansur mengumpulkan sedekah, kemana kemudian sedekah itu mengalir? Selama ini Yusuf Mansur kemudian membangun bisnis-bisnis bersama umat, yang mana kemudian umat itu berinvestasi kepada dia, berinvestasi melalui dia, lalu kemudian bisnis-bisnis itu mangkrak, kemana aliran dananya gitu?
Di konten dua konten sebelumnya, 2 hari yang lalu saya membuat konten, 2 atau 3 hari yang lalu saya membuat konten, saya kemudian saya memperlihatkan sebuah website di mana itu ada putusan pengadilan di tahun 2012. Di situ jelas tertulis bahwa Yusuf Mansur sebagai komisaris PT Adi Partner Perkasa. Artinya jelas bahwa Yusuf Mansur itu berperan dalam kasus investasi batubara, teman-teman. Artinya kan dia tahu, kurang lebih dia tahu aliran dana orang-orang berinvestasi di batubara itu kemana gitu. Aliran dana yang mengalir dari BMT yang dikumpulkan oleh salah satu pengumpulnya adalah BMT Darussalam, lalu kemudian ada PT Adi Partner Perkasa yang juga berperan di sana, ada Adiansah yang sampai hari ini tidak diketahui di mana rimbanya, dan Yusuf Mansur sebagai komisaris. Ini putusan pengadilan, teman-teman, tahun 2012 ketika digugat oleh CIMB, tidak bisa dibantah lagi gitu. Artinya kan Yusuf Mansur ini bertanggung jawab dan berperan penting, lalu kenapa hari ini dibungkam gitu? Kenapa hari ini diam? Enak betul. Apakah ini yang dikatakan oleh Bapak Iqbal? Exit strategi yang dimaksud oleh Bapak Iqbal, apakah ini gitu? Betul apa yang dikatakan oleh Gus Miftah. Hari ini Yusuf Mansur tidak lagi banyak berbicara tentang sedekah. Ini video ini kurang lebih 2 tahun yang lalu, teman-teman. Bagaimana dengan hari ini? Lebih bungkam lagi, lebih diam lagi Yusuf Mansur, seolah tidak terjadi apa-apa gitu loh. Kan ini satu kegelian bagi saya, dan ini jengkel kita melihat hal seperti ini gitu. Seharusnya pihak-pihak terkait, pihak-pihak yang kemudian bisa mengurus ini, mengusut ini harusnya ikut gitu, karena ini tuh menyangkut maslahat umat gitu, menyangkut kepentingan orang banyak gitu. Saya yakin kalau misalkan ada 1-2 kasus yang kemudian dimenangkan oleh korban, ini akan lahir, akan muncul kemudian korban-korban yang lain gitu, akan muncul di permukaan gitu. Saya tidak katakan korban baru, korban-korban lain gitu. Karena sebenarnya korban ini banyak, hanya mereka tidak berani muncul. Selain Yusuf Mansur ini punya nama besar, juga punya power gitu. Entah apa yang dilakukan di belakang layar, teman-teman. Begitu ini gagal, orang banyak demo ke Ustadz Yusuf Mansur. Padahal saya bilang, ini cuma cara saja yang salah. Saya bilang sama dia, ad-dunya darul amal, la jaza'a, wal akhiratu darul jaza' la amal. Ini konsep dasar. Ini kembali ke tema kamu itu loh, memantaskan diri di hadapan Allah. Kalau bahasa saya, pantaskanlah hidup, pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Konsep awalnya begini, saya itu nggak nyaman, kowe ngapa sholat duha supaya rezekiku lancar. Sehingga apa? Tujuan dia sholat duha itu hanya untuk ngoyak rezeki. Kalau saya konsepnya apa? Sholli sunat duha rakaataini lillahi ta'ala. Ya lillah, karena Allah. Wadene rezekine lancar kuwi bonus. Tapi kalau kita sholat duha hanya ngejar rezeki yang lancar, yang kita dapatkan hanya rezeki tok, tidak akan dapat ridhonya Allah. Paham nggak? Kamu sedekah, yuk, kowe ngapa sedekah men oleh balen sing luwih akeh. Kuwi berarti ra ono bedane rupamu karo rentenir. Karo Gusti Allah kok hitung-hitungan, bajingan. Ora iso. Allah kok aja hitung-hitungan. Ya benar apa yang dikatakan oleh Gus Miftah terkait dengan segala kontroversi yang melekat pada Gus Miftah ya. Ini video lama. Saya ambil potongan ceramah ini tentang bahwa apa yang dikatakan oleh Gus Miftah, saya sepakat gitu. Kamu kok hitung-hitungan dengan Allah gitu. Karena itu yang kemudian selama ini kami kritik terhadap apa yang disampaikan oleh Yusuf Mansur. Sekali lagi saya katakan, terlepas dari segala kontroversi yang melekat pada Gus Miftah, yang jelas untuk hal ini saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Gus Miftah, bahwa kamu ibadah hanya untuk mendapatkan rezeki atau untuk mendapatkan harta dunia, itu tidak betul, tidak dibenarkan gitu. Dan ini yang dilakukan dalam ceramah Yusuf Mansur di waktu lalu gitu loh. Bahkan orang dipanggil maju ke depan, sedekah mobil, sedekah motor, segala macam. Terkesan dipaksa orang-orang ini untuk bersedekah dengan iming-iming akan kembali 10 kali lipat. Padahal janji dari Allah dalam Al-Quran tidak berbunyi seperti itu gitu. Tidak seperti itu maksudnya gitu. Itu hak prerogatif dari Allah. Apapun dia mau kasih ke kita, pahala kah, entah nanti buat di akhirat, entah nanti diganti dengan kesehatan, segala macam, itu hak Allah, bukan kita untuk mengatur gitu. Memberi mobil lalu kemudian semua dengan entengnya akan mendapatkan mobil, akan kembali dengan mobil yang seharga 10 kali lipat dari itu. Tidak seperti itu, tidak sematematis itu teman-teman. Dunia ini tidak sematis-matis itu gitu.
Yusuf Mansur dengan gamblang, dengan entengnya bicara seperti itu, mengajarkan kepada umat seperti itu. Lalu kemudian yang terjadi di umat apa? Chaos. Banyak kemudian narasumber yang kami wawancarai, di luar dari korban-korban investasi, yang ini mereka memang tidak bisa menuntut. Karena tidak ada deal bisnis di dalam. Orang kemudian banyak yang kemudian bersedekah ekstrim istilahnya. Sampai kemudian bangkrut. Pak Fatur contohnya. Pak Fatur ini bersedekah sampai habis-habisan teman-teman. Tapi apa yang didapat? Tidak ada, nol. Karena apa? Karena memang bukan seperti itu yang benar dalam Islam gitu. Seperti apa yang dikatakan oleh Gus Miftah, kok yang mau hitung-hitung sama Allah? Maksudmu apa gitu? Kan aneh teman-teman. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa bungkamnya Yusuf Mansur hari ini, diamnya Yusuf Mansur hari ini, itu adalah bukti bahwa dia tidak bisa membantah apa yang kami kritik atas dirinya. Diamnya Yusuf Mansur dan diamnya pihak Warung Stick and Stick hari ini adalah, bagi saya adalah karena mereka tidak bisa membantah kritikan kami yang kami alamatkan kepada mereka teman-teman. Cukup sekian dari saya Talwalid, see you on the next videos.